Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Santri Cyber. Channel yang membuat cerita-cerita Islami dalam format cerita bergambar. Mudah-mudahan dari video-video yang kami buat, teman-teman semua bisa mendapatkan inspirasi, hidayah, ataupun sekedar pengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kita kali ini akan membahas tentang kisah jin betina yang suka datang ke rumah kita pada waktu maghrib. Tapi seperti biasa, sebelum dimulai, ada baiknya teman-teman klik subscribe, like, dan komentar dulu video ini. Jangan lupa juga untuk men-share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian. Memang siapa yang hendak bertamu ke rumah orang pada waktu maghrib? Maghrib adalah saat di mana matahari sudah tenggelam, namun masih muncul dengan sinar yang terkadang-kadang berwarna merah menyala. Pada waktu itulah, orang tua menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam rumah dan menghentikan aktivitas di luar rumah. Mereka percaya bahwa saat maghrib akan tiba, akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Rasulullah SAW sudah sangat jelas memerintahkan umatnya agar ketika maghrib menutup pintu dan menggendong bayi yang masih kecil. Dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskan mereka. Kunci pintu rumah dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Dan tutup rapat tempat air kalian, dan sebutlah nama Allah. Dan tutup tempat makanan kalian, dan sebutlah nama Allah, meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya. Hadis riwayat Muslim. Pada waktu maghrib itulah, seluruh umat muslim diperingatkan untuk segera menutup pintu dan jendela seraya mengucapkan bismillah, agar wanita ini tidak masuk ke dalam rumah. Memangnya, siapa wanita itu? Apa yang dia lakukan di dalam rumah kita? Ketahuilah bahwa dia bukanlah wanita baik, namun bisa saja mencelakakan anak dan wanita yang sedang hamil. Mungkin ada yang pernah dengar nama Ummu Sibyan ataupun tidak sebelum ini. Ummu Sibyan ini adalah kaum jin dari gender perempuan yang suka mengganggu bayi dan anak yang berusia kurang dari 2 tahun serta wanita hamil. Sebab itulah anak-anak yang baru lahir harus diazankan terlebih dahulu agar bayi itu tidak diikuti oleh jin ini. Sebenarnya, apa pekerjaan jin Ummu Sibyan? Kerja dia tak lain dan tak bukan adalah mengganggu bayi yang baru lahir dan anak-anak biasanya kurang dari 2 tahun serta wanita yang hamil. Jin Ummu Sibyan memiliki wajah yang mengerikan dengan mata yang besar dan berjalan di dinding seperti cicak. Ummu Sibyan juga dapat mengikat rahim wanita serta membunuh bayi yang masih dalam kandungan. Seperti yang diceritakan dalam kisah jin Ummu Sibyan dengan Nabi Sulaiman, jin ini mengatakan ia bisa masuk dalam rahim seorang perempuan dan mengikat rahimnya serta menyumbat dengan tujuan agar kaum itu tidak mengandung. Diceritakan juga, jin ini masuk ke dalam perut orang perempuan yang hamil di waktu janin di dalam kandungannya sedang tumbuh. Jin ini akan menendangnya, maka berlakulah keguguran dan jadilah rahimnya kosong semua. Sungguh mengerikan, bukan? Simak bagaimana tandanya jika seorang bayi terkena gangguan jin Ummu Sibyan. Di antaranya adalah bayi menangis melalak, matanya terbelalak memandang ke atas atau sudut tertentu. Anak-anak jatuh seakan-akan didorong. Mengigau sambil menggemurutukan gigi berulang kali. Dan demam panas hanya setelah asar sampai sebelum subuh. Sehingga efek dari gangguan di atas akan mengakibatkan hal seperti bayi atau anak-anak akan mengalami sawan tangis, autisme, atau over hiperaktif.
nakal, keras kepala, dan malas. Sedangkan tanda-tanda wanita hamil terkena gangguan jin umusibyan adalah dia akan mengalami rasa sesak pada dada, terutama setelah waktu asar yang mungkin berlangsung sampai tengah malam. Kusut pikirannya, sakit di bagian tulang-tulang belakang, mengigau ketika tidur, dan bermimpi dengan mimpi yang menakutkan. Cara untuk menghindari dari gangguan umusibyan yaitu tutup pintu dan jendela rumah waktu maghrib. Jangan angkat atau masukkan baju yang sudah dijemur di luar rumah pada waktu maghrib, walaupun jemuran tak kering. Metode pengobatan pada bayi yang diganggu setan wanita ini adalah tiarapkan anak. Jangan biarkan matanya melihat ke arah dinding atau pojok ruangan. Baca ayat kursi dan 3 surat kul, kemudian tiup ke ubun-ubunnya sampai berhenti menangis. Halau dengan bahasa sendiri seperti, "Wahai umusibyan, pergilah kau keluar dari rumahku dan jangan ganggu anak-anakku." Insya Allah umusibyan akan pergi. Sedangkan metode pengobatan pada wanita hamil yang diganggu umusibyan adalah dengan cara bacakan doa-doa untuk menghindari setan, termasuk doa menghindar sihir seperti surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat Al-Mu'awwizah. Pada 1 sendok madu asli dan kurma untuk dimakan setiap hari sebelum sarapan. Bisa juga dibacakan doa-doa tersebut pada minyak zaitun untuk dioleskan pada bagian dada, dahi, dan tulang belikat sebelum tidur. Itulah beberapa cara untuk menangkal kedatangan jin perempuan tersebut yang bisa mencelakakan keluarga kita. Sayangi keluarga dan jangan biarkan waktu maghrib menjadi jalan untuk mereka merusak keharmonisan rumah tangga kita. Kronologi terjadinya perjanjian antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan jin umusibyan. Pada saat itu, Nabi Sulaiman sedang dalam perjalanan. Beliau sedang duduk di atas kursi yang mana angin dan permadani membawa beliau. Beliau diiringi bala tentara, juga golongan jin serta burung-burung. Perjalanan beliau dilakukan dari Syam Syria yang akan dilakukan menuju Rum. Tak hanya ditemani bala tentaranya, namun juga ditemani oleh malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Dalam perjalanan beliau menuju Rum, beliau bertemu dengan seorang wanita tua yang menghadap kepadanya dan membuat beliau terkejut. Wanita tua ini adalah seseorang dari golongan jin dengan taring yang menyerupai gading gajah. Kemudian rambutnya seperti pelepah pohon kurma. Bulu-bulunya pun lebat. Wanita ini mengeluarkan bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Mata wanita tua ini merah menyala seperti kilat menyambar dengan perawakan badannya yang begitu besar dan tinggi, dengan kedua kaki yang mengangkang antara dua lembah. Dia juga mengeluarkan asap melalui hidungnya dan mampu mengeluarkan suara yang beragam. Kadang ia mengeluarkan suara menggelegar seperti petir. Kadang ia melolong keras seperti serigala dan meringkik seperti keledai. Tidak hanya itu, wanita tua ini juga selalu mengeluarkan kata yang buruk dan juga keji. Nabi Sulaiman sangat terkejut ketika bertemu dengan wanita tersebut, hingga membuat beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bersujud kepada Allah, beliau berbincang-bincang dengan wanita tua itu. Beliau bertanya kepada wanita tersebut, siapakah dia dan dari mana asalnya? Ia pun menjawab, ia adalah Hammah binti Hammah, yang berarti anak perempuan dari keturunan iblis. Ia memiliki julukan yaitu Umusibyan atau ibu penyakit sawan. Wanita tua tersebut
tinggal antara langit dan bumi. Nabi Sulaiman bertanya kembali, manusia seperti apakah yang berada dalam penguasaannya? Ia pun menjawab bahwa ia menguasai manusia yang memiliki akhlak buruk, juga manusia yang tidak bersama Allah, yang ada di dalam penguasaannya. Ummu Sibyan ini juga mengatakan bahwa ia bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah, lalu masuk ke dalam uratnya. Juga bisa memasuki apapun lewat apa yang kita bawa. Ia juga memiliki bala tentara yang akan menempati tempat yang tidak ada penghuninya. Ia pun berkata bahwa dialah sumber dari segala penyakit yang sangat berbahaya. Ia dan bala tentaranya juga sering mengurangi harta milik orang yang berdagang. Juga ia yang membuat bayi menangis dan membuat wanita menjadi keguguran, mandul, juga keburukan lainnya. Nabi Sulaiman pun bertanya, bagaimana cara ia menyakiti bayi hingga menangis dan kesakitan, dan bagaimana cara mengurangi harta para manusia? Ia menjawab bahwa ia memukul wajah bayi, memukul persendiannya, memakan dagingnya, bahkan meminum darahnya. Ia pun memukul wajah anak tersebut hingga ia merasa nangis tak terhenti. Kemudian cara dia mengambil harta manusia yaitu dengan cara menjerit dan meraung sehingga manusia lari meninggalkan hartanya, sehingga ia dan bala tentaranya akan meniup hartanya hingga habis tak tersisa. Setelah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam mengikat Ummu Sibyan dan juga bala tentaranya dengan perjanjian. Nabi Sulaiman mengikat dengan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikatnya dengan ahdu, merantainya dengan rantai besi, dan juga memenjarakannya di dasar lautan. Kemudian saat itu malaikat Jibril juga mendatangi Nabi Sulaiman alaihissalam dan mengatakan agar Ummu Sibyan dibakar. Pada saat itu Ummu Sibyan memohon agar dirinya tidak disiksa, karena menurutnya hanya Allah yang pantas untuk menyiksanya. Ia memohon agar diringankan siksaannya. Dari itulah Nabi Sulaiman menciptakan perjanjian dengan iblis. Inti dari perkataan tersebut adalah bahwa Ummu Sibyan bersama dengan bala tentara dan juga anak cucunya dilarang untuk mencelakai anak cucu Nabi Adam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu alam bishawab.